Halo semuanya, perkenalkan saya Kesia Stefani dari jurusan Akuntansi Universitas Tanjung Pura akan menjelaskan materi tentang anuitas bertumbuh dan perpetuitas. Sebelumnya, untuk lebih mengerti tentang materi ini, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih arti dari kata anuitas. Definisi anuitas menurut KBBI adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya yang harus dibayarkan atau diterima pada tiap akhir periode yang sama jangka waktunya untuk sejumlah tahun tertentu. Anuitas memiliki banyak jenis seperti anuitas sederhana, anuitas jatuh tempo, anuitas tak terduga, anuitas bertumbuh, perpetuitas, dan lain-lain. Nah, di video ini saya akan fokuskan pada jenis anuitas bertumbuh dengan perpetuitas. Pengertian dari anuitas bertumbuh atau growing annuity adalah serentetan arus kas yang bertumbuh dengan konstan dan berakhir pada suatu waktu tertentu. Setiap periode anuitas awalnya kan sama, namun dengan adanya pertumbuhan dan bunga yang konstan, jumlah anuitas setiap periodenya akan berubah. Berikut adalah rumus anuitas bertumbuh. Di sini PV atau present value yang artinya nilai sekarang, istilahnya sebagai total dari pembayaran atau penerimaan yang sudah ditambah oleh tingkat pertumbuhan dan dikurangi oleh tingkat bunga. Perbedaan dari kedua rumus ini cuma terletak pada A0-nya ya. Kalau rumus yang kedua kan bayarnya pada periode selanjutnya, tentunya harus ditotalin dengan ditambahkan dengan nilai anuitas pada periode sebelumnya. Sekarang kita lihat pada soal pertama. Jadi aliran kas pada periode pertama sebesar 2 juta rupiah. Aliran kas ini berlangsung hingga 5 periode atau 5 tahun. Namun setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 3% dan terdapat bunga 7% per tahun. Jadi berapa sih nilai sekarang atau total uang yang harus disiapkan? Kita tentukan dulu ya dari soal ini, artinya growth-nya sebesar 3% atau 0,03, interest atau tingkat bunganya sebesar 0,07, N atau jumlah periodenya sebanyak 5 periode, dan anuitas pertamanya sebesar 2 juta rupiah. Karena dalam soal ini dinyatakan aliran kas tahun pertama, maka kita pakai rumus yang pertama. Masukin angka-angka tadi ke rumus, dihitung, dapatlah nilai sekarang atau total dari aliran kas yang harus dibayar setelah 5 periode adalah sebesar Rp8.672.680,34. Ini kalau hitung pakai kalkulator biasa kan ribet ya. Kalian bisa pakai kalkulator ilmiah atau kalkulator sains. Kalau mahal bisa download aplikasinya di smartphone kalian. Di Google juga ada kok. Kita lanjut ke soal kedua. Sebenarnya jarang ya ketemu soal kayak gini, cuman supaya lebih mengerti materi ini, saya tambahin contoh soal ini. Kenapa saya bilang jarang? Di sini Pak Jasa mau membayar hutangnya sebesar Rp11.603.075,26 selama 3 tahun. Tapi di dalam 11 juta tersebut sudah dihitung dengan jumlah pertumbuhan sebesar 4% per tahun dan bunga sebesar 5% per tahun. Terus ditanya, angsuran periode pertamanya berapa sih? Biasanya kan kalau bayar hutang kita biasanya tahu duluan angsuran periode pertamanya berapa, baru ditambah kurang dengan tingkat pertumbuhan dan bunganya, dan kita akan tahu total uang yang harus disiapkan. Nah, untuk soal ini kebalikannya. Untuk soal ini kita tentukan dulu keterangannya, tingkat pertumbuhannya sebesar 0,03, tingkat bunganya sebesar 0,07, N-nya 5 periode, dan nilai sekarangnya Rp11.603.075,26. Ditanya berapa sih jumlah uang yang harus dibayar oleh Pak Jason pada periode pertama. Karena mencari nilai A, kita harus ubah rumusnya jadi seperti ini ya. Dipindahin aja. Kita masukin angkanya, hitung pakai kalkulator sains. Dapat deh. Jadi jumlah uang yang harus dibayar oleh Pak Jason pada bulan pertama yaitu sebesar Rp4.100.000.
Kemudian kita lanjutkan pada materi perpetuitas. Perpetuitas ini adalah jenis anuitas yang paling beda di antara jenis anuitas lainnya. Kalau jenis anuitas lainnya kan ada batas periode yang ditentukan. Nah, perpetuitas adalah anuitas tak hingga atau bersifat selamanya. Kalau kita translate artinya, perpetual artinya adalah abadi. Jadi, perpetual annuity ini bersifat selamanya. Perpetuitas ini berlaku pada pembayaran dividen saham, uang pensiun, royalti, dan hak cipta. Berikut adalah rumus perpetuitas. Sama seperti pada anuitas bertumbuh, ada dua rumus, lalu bedanya juga sama yang seperti anuitas bertumbuh tadi. Kita ke contoh soal pertama, Bu Lisa mendapatkan hadiah undian, tapi dia harus memilih nih di antara dua pilihan. Pilihan pertama mendapatkan hadiah 100 juta rupiah, pilihan kedua mendapatkan 5 juta rupiah per bulan selamanya, tapi dikurangi dengan bunga 6% per periodenya. Nah, berarti dari soal ini kita pakai periode per bulan, bukan per tahun. Jadi, agar bisa membantu Bu Lisa dalam memilih, kita harus menghitung hadiah mana sih yang nilainya lebih besar. Biar lebih mengerti pilihan kedua, ini ada garis waktunya ya. Bulan pertama, Bu Lisa bakal dapat 5 juta, namun karena bunga, hadiah per bulannya makin menipis karena dikurangi oleh bunga 6%, hingga hadiah tersebut akan habis pada akhirnya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu ya keterangannya. Karena tidak ada pertumbuhan, kita masukin tingkat pertumbuhannya sebesar 0, tingkat bunga sebesar 0,06, anuitas pertamanya sebesar 5 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus, hitung. Wah, kita dapat nih present value-nya sebesar 83.333.333,33 rupiah. Sayangnya lebih dikit dari pilihan pertama. Jadi kesimpulannya Bu Lisa dapat memilih hadiah pertama yaitu uang sebesar 100 juta rupiah. Kita lanjut ke soal kedua. Berapakah harga wajar sebuah saham yang akan membagikan dividen sebesar Rp450 tahun depan yang akan tumbuh sebesar 10% setiap tahun jika investor mengharapkan yield atau keuntungan sebesar 17% atas investasinya? Dari soal tersebut bisa kita tentukan gain-nya 0,10, I-nya 0,17, dan A-nya sebesar Rp450. Kita masukkan ke rumusnya, hitung, dan dapat bahwa harga wajar saham tersebut sebesar Rp6.428.000. Sekian penjelasan saya tentang materi anuitas bertumbuh dan perpetuitas. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami materi ini. Sekian dari saya, thank you for watching.